Apa sih pengertian dari moderasi beragama itu? Jadi, pengertian moderasi beragama adalah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata moderasi berarti penghindaran kekerasan atau penghindaran keekstriman. Kata ini adalah serapan dari kata moderat, yang berarti sikap selalu menghindarkan perilaku atau pengungkapan yang ekstrim dan kecenderungan ke arah jalan tengah. Sedangkan kata moderator berarti orang yang bertindak sebagai penengah, yaitu seperti hakim, wasit, dan sebagainya. Kata moderasi memiliki korelasi dengan beberapa istilah dalam bahasa Inggris. Kata moderasi berasal dari kata moderation, yang berarti sikap sedang. Sikap tidak berlebih-lebihan. Juga terdapat kata moderator yang berarti ketua, of meeting, pelerai, penengah, of dispute. Kata moderation berasal dari bahasa Latin moderatio, yang berarti kesedangan, tidak kelebihan dan tidak kekurangan. Pemimpin sidang seperti rapat, diskusi yang menjadi pengarah pada acara pembicaraan atau pendiskusian. Masalah, alat pada mesin yang mengatur atau mengontrol aliran bahan bakar atau sumber tenaga. Jadi, ketika kata moderasi disandingkan dengan kata beragama menjadi moderasi beragama, maka istilah tersebut berarti merujuk pada sikap mengurangi kekerasan, menghindari keekstriman dalam praktik beragama. Gabungan kedua kata itu menunjuk kepada sikap dan upaya menjadikan agama sebagai dasar dan prinsip untuk selalu menghindarkan perilaku atau pengungkapan yang ekstrim atau radikalisme, dan selalu mencari jalan tengah yang menyatukan dan membersamakan semua elemen dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa Indonesia. Setiap moderat atau moderasi adalah suatu sikap dewasa yang baik dan yang sangat diperlukan. Radikalisasi dan radikalisme, kekerasan dan kejahatan, termasuk ujaran kebencian atau caci maki dan hoaks, terutama atas nama agama, adalah kekanak-kanakan, jahat, memecah belah, merusak kehidupan, patologis, tidak baik dan tidak perlu. Karakteristik moderasi beragama. Dalam penerapan moderasi beragama, ada beberapa karakteristik yang harus diterapkan. Sikap-sikap tersebut adalah: yang pertama, tawazun, seimbang. Tawazun adalah kemampuan untuk berpikir seimbang, moderat, serta tidak ekstrim kanan atau kiri. Dalam ilmu kalam, tawazun dapat diartikan sebagai paham yang menggabungkan antara pengakuan terhadap kekuasaan Tuhan dan kemampuan atau usaha manusia. Pola pikir tawazun yang dijelaskan ilmu kalam ini lebih dikaitkan dengan aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dibawa oleh Abu Hasan al-Asy'ari. Sikap ini sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, sebab seseorang yang menerapkan sifat ini akan mampu menyeimbangkan antara kehidupan akhirat dan dunianya tanpa terlalu condong, mengesampingkan atau berlebihan kepada salah satunya. Karakteristik ini berkaitan dengan kemampuan adaptasi dan menyeimbangkan diri seseorang di berbagai bidang sehingga terciptanya kehidupan yang stabil, aman, dan nyaman. Contoh penerapan sifat ini dalam kehidupan sehari-hari adalah seseorang yang bekerja, ia tetap menjalankan sholat saat ada panggilan azan. Itu artinya ia telah menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhiratnya. Yang kedua, iktidal, tegak lurus. Iktidal berarti sikap tegak atau tidak condong, berarti menempatkan sesuatu sesuai porsi, hak dan kewajibannya. Karakteristik ini menjunjung tinggi berlaku adil dan lurus di tengah kehidupan yang beragam tanpa terlalu condong pada sesuatu. Pandangan ini sangat diperlukan sebab tanpa pandangan ini dapat mengarah kepada Islam yang radikal. Contoh i'tidal dalam kehidupan sehari-hari adalah: yang pertama, pembebanan UKT yang adil dan sesuai dengan keadaan ekonomi mahasiswa. Yang kedua, selalu menegakkan keadilan dan kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, selalu menaati peraturan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, tasamuh atau toleransi.
Tasamu berasal dari bahasa Arab yang artinya toleransi. Toleransi dapat berarti tenggang rasa, bermurah hati, lapang dada, serta saling menghormati dan menghargai sebagai sesama manusia. Contoh tasamu dalam kehidupan sehari-hari adalah: A. Memberikan kebebasan bagi orang lain untuk beragama atau berpendapat. Yang kedua, tidak memaksakan pendapat atau keyakinan. Yang ketiga, menghormati kegiatan peribadatan penganut agama lain. Yang keempat, musawah, egaliter dan non-diskriminasi. Musawah dapat diartikan sebagai kesejajaran atau kesetaraan, artinya tidak ada pihak yang dapat lebih tinggi sehingga dapat memaksakan kehendaknya kepada orang lain. Hal ini juga berkaitan dengan diskriminatif terhadap seseorang yang berbeda keyakinan, suku, bangsa, dan juga asal. Mengutip dari buku Nilai-nilai Pendidikan Agama Islam Multikultural oleh Dr. Halimatus Sa'diyah, Muhammad Tolha Hasan menyatakan ada 4 macam konsep musawah, yaitu yang pertama, persamaan dalam hukum. Islam memperlakukan semua orang pada tingkatan hukuman yang sama. Bahkan dalam salah satu riwayat, Rasulullah bersabda, "Seandainya Fatimah anakku mencuri, pasti akan kupotong tangannya." Yang kedua, persamaan dalam proses peradilan. Yang ketiga, persamaan dalam pemberian status sosial. Yang keempat, persamaan dalam ketentuan pembayaran zakat harta. Islam menyamaratakan ketentuan zakat, diat, serta denda bagi semua orang. Semua hal tersebut wajib dibayar oleh tanpa dibeda-bedakan. Yang kelima, aulawiyah, mendahulukan yang prioritas. Aulawiyah berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk membedakan mana skala prioritasnya dan manakah hal yang harus ia pentingkan daripada hal lain. Contohnya adalah dalam beramal. Beramal, seseorang tidak bisa hanya mengandalkan akalnya, hawa nafsu, serta fakta-fakta yang menyertainya. Apabila seseorang dipertemukan dengan amalan yang mubah dan sunnah, maka ia harus memprioritaskan yang sunnah. Begitu pula saat bertemu dengan antara sunnah dan fardu, maka harus diutamakan yang fardu terlebih dahulu. Contoh dari aulawiyah dalam kehidupan sehari-hari adalah saat seseorang tidak mengetahui arah kiblat, maka ia harus terlebih dahulu mencari di mana arah kiblat. Setelah ia mencari, ia tetap tidak menemukannya, maka barulah ia dapat sholat dengan kiblat menurut perkiraannya, agar ia dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, tahdur atau berkeadapan. Berkeadapan di sini maksudnya adalah seseorang harus menjunjung tinggi akhlakul karimah, segala sifat-sifat baik identitas, harga diri, serta integritas. Seseorang tidak seharusnya berbuat jahat kepada orang lain, sebab manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain, sehingga sudah seharusnya sebagai sesama manusia untuk saling menjunjung tinggi dan menerapkan berbagai akhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketujuh, tatawur wa ibtikar, dinamis, kreatif, dan inovatif. Tatawur wa ibtikar dapat diartikan sebagai dinamis, kreatif, dan inovatif, sehingga dapat karakteristik ini berkaitan dengan kemampuan untuk mengikuti perkembangan zaman. Dinamis sendiri berasal dari bahasa Belanda yang dapat diartikan sebagai giat bekerja, selalu bergerak dan terus tumbuh, sehingga dapat dikatakan jika dinamis adalah kemampuan untuk terus berkembang mengikuti zaman. Kreatif adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang berbeda serta menghubungkan sesuatu yang abstrak. Sehingga inovatif adalah suatu kemampuan untuk menciptakan hal yang benar-benar baru. Ketiga karakter tersebut sangat diperlukan untuk terus mengikuti perkembangan, sebab tanpa ketiga hal tersebut perkembangan tidak akan terjadi dan kemungkinan untuk tertinggal semakin besar.